ada suara ketawa gitu. Tapi cewek kawan-kawan, suara ketawa cewek. Nah Mbak Ayas gini, ih lagi tidur nih, lagi merem gitu posisinya, kok ada suara cewek ketawa gitu kan. Dia bangun, dilihat ke sebelah, suaminya nggak ada nih di tempat tidur nih kawan-kawan. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Karena cuacanya tetap gak menentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat deh ya. Jaga kesehatan, minum vitamin kawan-kawan. Kawan-kawan semua, saya habis sholat isya nih, terus cek-cek email gitu kan. Ternyata ada beberapa email masuk, dan ada satu email yang menurut saya menarik nih ceritanya nih. Makanya saya mau langsung ceritain nih sama kalian nih. Nah, seperti biasa, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum, masih saya tungguin nih kawan-kawan nih ya. Cerita kali ini diceritakan oleh Mbak Ayas. Sebut aja Ayas katanya ya, karena cerita ini complicated banget. Dan juga ada cerita keluarganya, dia minta disamarkan kawan-kawan. Dia nggak ingin nih nanti keluarganya semua tahu gitu loh kawan-kawan loh. Jadi namanya akan kita samarkan menjadi Ayas ya kawan-kawan ya. Oke, judulnya kali ini itu adalah Tumbal Pesugihan. Judulnya udah serem tuh kawan-kawan, Tumbal Pesugihan coba. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita kali ini diceritakan oleh Mbak Ayas. Halo Mbak Ayas, terima kasih banyak sudah mau bercerita ya Kak Kisah Sandy ya Mbak Ayas. Cerita kali ini diceritakan oleh Mbak Ayas melalui email saya. Judulnya Tumbal Pesugihan. Cerita ini bermula ketika Mbak Ayas ini menikah dengan Mas A. Sebut aja suaminya ini Mas A ya. Mas A ini seorang duda gitu, anak satu, yang bercerai dengan istrinya. Istrinya ini masih hidup ya kawan-kawannya. Sebut aja Mbak B. Katanya sudah ada tidak ada kecocokan gitu loh kawan-kawan. Katanya tidak ada kecocokan lagi gitulah ya, kayak artis ya. Segitu kan lah ya, kalau cerai pasti bilangnya tidak ada kecocokan gitu. Nah, intinya begitulah ya, karena tidak cocok akhirnya mereka bercerai. Baru Mbak Ayas ini bertemu dengan Mas A dan menikah. Nah, anaknya kan satu nih duda, tapi kan dia anaknya itu ikut istrinya, ikut Mbak B. Jadi Mbak Ayas sama Mas A ini ya nggak ada anak gitu kan. Begitu mereka menikah, Mbak Ayas langsung hamil kawan-kawan waktu itu. Nah, background dari Mbak Ayas ini sendiri adalah seorang pengusaha ya kawan-kawan ya. Seorang pengusaha yang sukses. Jadi pengusaha bot-bot gitu ya, kayak bot-bot kecil gitu kan, banyak kan ya yang sekarang yang di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi dia ini bosnya nih, ownernya langsung gitu loh. Dia tuh yang istilahnya menciptakan itu, ownernya lah istilahnya ya, yang punya gitu kan. Nah, cabangnya tuh udah banyak kawan-kawan Mbak Ayas ini. Nah, Mas A pun nggak kalah dia dalam segi itu. Dari segi pekerjaan, Mas A ini bekerja di sebuah bank dan jabatannya lumayan tinggi kawan-kawan. Jadi mereka berdua ini soal finansial oke banget, ekonominya bagus gitu. Nah, Mbak Ayas ini menekuni bisnisnya, tapi begitu Mbak Ayas ini hamil ya, Mbak Ayas kan hamilnya parah banget ya, keluar masuk rumah sakit, jadi nggak bisa makan, muntah-muntah terus. Jadi yang mengurus bisnisnya Mbak Ayas itu adalah sahabatnya. Sebut saja Mbak R. Nah, Mbak R ini yang mengurus bisnisnya Mbak Ayas. Nah, semua diserahkan nih sama Mbak Ayas. Mbak Ayas pokoknya terima bersih aja, dia gitu ya kan. Tapi begitu di Mbak R urus ini pun makin maju katanya, usahanya itu makin lah penghasilannya tuh, bahkan 2 kali lipat dari gaji suaminya.
Padahal suaminya kan seorang yang pejabat di bank itu juga kan istilahnya besar ya. Nah itu 2 kali lipat tuh penghasilan dari bisnisnya dia gitu, bisnisnya Mbak Ayas ini. Nah Mbak Ayas lagi hamil kan, dia sekarang hamilnya katanya udah 6 bulan waktu itu, waktu kejadian itu ya, itu umurnya 6 bulan tuh kehamilan dia. Nah tiba-tiba suaminya itu nggak lama setelah menikah terus hamil, suaminya itu stroke kawan-kawan, sakit gitu stroke. Itu tangan kanannya itu bertekuk gini terus mukanya juga kayak menyon ya, apa sih, kayak menyon sebelah gitu, terus udah mati total lah ya. Yang sebelah kiri tuh mati total, tangannya sih yang ini masih bisa gerak, cuman yang ini tuh udah mati total gitu. Jadi kebanyakan tuh cuma di tempat tidur aja. Nah kan suaminya jadi nggak kerja tuh kawan-kawan ya, jadi cuma ekonominya cuma dari hasil usahanya dari Mbak Ayas ini. Tapi tetap aja kawan-kawan, karena usahanya Mbak Ayas ini sangat maju banget gitu ya, finansialnya ya oke-oke aja. Walaupun suaminya itu nggak kerja, tetap aja uangnya banyak, nggak berseri kata orang Maya, tetap aja tuh Mbak Ayas. Nah si suaminya ini nggak bisa bergerak sama sekali tempat tidur, itu udah beberapa hari tuh. Mbak Ayas juga bingung kenapa tiba-tiba suaminya begini. Tapi menurut dokter memang katanya ini stroke gitu kan. Ya udahlah Mbak Ayas berusaha lah dengan baik untuk merawat suaminya. Tapi ada kejanggalan nih kawan-kawan, suaminya ini selalu bangun di jam 2 pagi dan tuh teriak-teriak gitu. Teriak-teriak sambil kan tangannya kan yang ini mati total ya, yang ini kan masih bisa tapi bengkok gitu, tapi nunjuk-nunjuk ke arah jendela gitu. Mbak Ayas tuh yang bingung, ngomong apa sih suami gue gitu, karena ngomongnya juga nggak jelas kan, orang stroke kan ngomongnya itu kurang jelas gitu kan. Mbak Ayas bilang, ada apa sih di jendela, ada apa? Karena malam itu suaminya seperti biasa itu selalu teriak-teriak. Nah nggak jelas. Akhirnya Mbak Ayas bilang, udah besok aku ini deh, katanya mau ketemu dokter gitu kan. Nah ketemu dokter bilang, oh ini mas stroke-nya mungkin tambah ini gitu. Nah Mbak Ayas itu ketemu sama sahabatnya nih Mbak R yang mengurus usaha-usaha dia kan, usaha-usahanya dia. Nah dia bilang sama Mbak R, curhat lah ya sama Mbak R, kayaknya suami gue tuh kenapa ya setiap jam 2 pagi tuh selalu bangun tuh teriak-teriak jerit-jerit katanya. Gue aja sampai kaget, kadang nunjuk ke jendela. Nah Mbak R bilang, suami lu kayaknya psikologisnya kena deh, mendingan lu bawa aja deh dia ke psikolog gitu, karena mungkin dia tuh ngerasa gimana gitu karena dia sekarang stroke, gak kerja di rumah, psikologisnya kena, kata si R. Nah si Mbak Ayas ini bilang, iya juga nih katanya, masuk akal juga tuh apa yang dibilang sama Mbak R ini kan, oke lah ya. Akhirnya dia bawalah suaminya ini ke psikolog. Nah psikolog ini ya bilang seperti itu gitu, sama mungkin karena dia stroke terus dia jadi kena psikologinya atau gimana begitulah ya kawan-kawan, menurut dokter tuh ya make sense dong sama pikirannya si Mbak Ayas ini. Akhirnya dikasih lah obat gitu kan. Terus Mbak Ayas bilang, ntar jam 2 pagi dia selalu kayak gini dok, dia harus teriak-teriak, histeris, tunjuk-tunjuk lah ke jendela. Terus katanya dokter, udah nanti saya kasih obat penenang. Obat penenangnya ya kecil lah ya itunya, kadarnya gitu ya, agar tenang aja suaminya gitu, bisa tidur lagi, tidur lelap gitu maksudnya dokter kan. Oke Mbak Ayas akhirnya udah habis berobat itu, malamnya jam 7 malam Mbak Ayas tuh udah menyiapkan obatnya tuh ya deket tempat tidur, karena suaminya itu biasanya jam 2, setengah 3 tuh teriak-teriak tuh kan. Akhirnya jam 7 tuh udah siap-siapin tuh Mbak Ayas kan, biar tuh nanti kalau misalnya dia bangun langsunglah diminumin gitu kan, pikiran Mbak Ayas. Udah tidur Mbak Ayas, pas Mbak Ayas itu nyarko ada orang ketawa-ketawa, ada suara ketawa gitu. Tapi cewek kawan-kawan, suara ketawa ke cewek. Nah Mbak Ayas gini, lagi tidur nih, lagi merem gitu posisinya, kok ada suara cewek ketawa gitu kan. Dia bangun, dia lihat ke sebelah, suaminya nggak ada nih di tempat tidur nih kawan-kawan. Loh suami gue kemana gitu, dicariin tuh sama Mbak Ayas kan. Nah dia kan lampunya gelap tidurnya ya, gelap gulita.
Nyalain lampu tidurnya yang remang-remang itu, plok, dinyalain. Dilihat suaminya ada di deket jendela. Nah, jendela itu yang sering ditunjuk-tunjuk sama suaminya. Suaminya kan sering nunjuk-nunjuk tuh, teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke jendela. Nah, suaminya tuh ada di situ, di jendela itu, di deket jendela tuh sambil gitu-gitu. Dibilang teriak nggak bisa, kayak orang teriak nggak bisa. Gitu-gitu kawan-kawan. Nah, Mbak Ayas yang ngeliat itu, dideketin sama Mbak Ayas. Pap, ngapain di situ? Ngapain? Pegang-pegang kan. Pap, ngapain? Tiba-tiba tuh matanya tuh, tadinya kayak biasa kayak gini, langsung kayak putih semua gitu kawan-kawan. Lah Mbak Ayas takut dong. Kenapa ini? Mbak Ayas lari ke depan. Manggil supirnya dia sama ART-nya. Mbak, tolong Mbak, Pak, tolong Pak. Gitu, ke bawah tuh. Nah, ART-nya sama supirnya naik ke atas. Suaminya tuh udah di bawah nih, udah gegeletak nih. Geletak deket jendela, udah pingsan apa gimana gitu, tiduran di bawah. Pegang tuh sama supirnya. Nah, pas dipegang itu ternyata suaminya udah meninggal kawan-kawan. Dibilang, ya Bu, katanya Bapak udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shock Mbak Ayas kan, langsung akhirnya udah kan diadakan pemakaman tuh kawan-kawan ya. Pas pemakaman ini datang kan semua keluarganya dari pihak suaminya, dan mantan istri dari suaminya pun datang ini. Sebut aja Mbak B itu ya, Mbak B sama anaknya nih datang juga, datang ke rumah itu. Terus Mbak B itu ya biasalah mengucapkan bela sungkawa, dan juga dia meminta beberapa surat-surat anaknya kayak akte kelahiran segala macem ya, dia minta tuh akhirnya hari itu. Nah, Mbak Ayas ini ngeliatin Mbak B. Aduh, apa jangan-jangan katanya Mbak B tuh nggak suka ya sama gue gitu dalam hati dia, karena kan dia kan mantan istrinya gitu kan, mungkin aja dia nggak suka karena mukanya tuh kayak orang gimana gitu ketemu gue gitu. Curhat nih ceritanya sama Mbak R, dia ngomong, itu kayaknya si Mbak B kayaknya nggak suka deh sama gue, karena gue tuh katanya kan istilahnya istri barunya dari Mas A gitu kan, kayaknya dia ngelihat gue gimana. Nah, Mbak R ini kayak manas-manasin, iya juga ya katanya, dia kayaknya nggak suka deh sama lo gitu. Tapi ya namanya itu Mbak Ayas, ya udahlah terima aja, emang dia istilahnya istrinya kedua kan, istilahnya itu kan mantannya juga minta akte kelahiran anaknya karena emang disimpen tuh sama dulunya sama suaminya Mas A ini. Dan rumah yang Mbak Ayas tempati itu adalah dulunya rumah dari Mas A pas menikah sama Mbak B. Jadi Mbak B sama Mas A dulu tinggal di situ sama anaknya juga. Cuman karena cerai, akhirnya Mbak B itu yang keluar dari rumah membawa anaknya gitu loh kawan-kawan. Akhirnya udah kan tuh, pas Mas A udah meninggal, akhirnya udah diminta semua barang-barangnya. Mbak Ayas sendirian lagi dong di rumah itu kan. Di rumah udah sedih banget tuh dia, udah melehoi lah hari itulah istilahnya, habis pemakaman dia bingung nih mau ngapain lagi. Hampa banget gitu kan. Untung ada temennya nih si Mbak R kan nginep kan di situ kan. Terus bilang Mbak R, "Lu ngapa sih Yas?" katanya. "Bengong-bengong aja udah sih gitu, sabar aja." "Iya," kata Ayas, "gue juga udah ikhlas kok." Ya udah bagus lah gitu. Tidurlah nih mereka, kan lampunya dimatiin tuh kawan-kawan ya. Matiin. Terus si Mbak Ayas kan madepnya ke sana ke arah jendela itu tuh. Nah, di belakangnya dia tuh si Mbak R nih yang sahabatnya dia, sama madepnya ke sana juga. Terus Mbak R ngomong, "Yas, tuh di jendela apaan putih-putih? Lu gantung jaket?" Gitu. Terus si Ayas bilang, enggak ada jaket apaan sih? Coba lu nyalain lampu tidur. Dilihat, nggak ada apa-apaan. Dimatiin lagi, ada lagi putih-putih. Dinyalain lagi, nggak ada. Dimatiin lagi, ada lagi. Lah, Mbak R ini kan kepo ya, dimatiin sama dia, terus dideketin. Pocong kan kawan, ada pocong di situ. Dan pocong itu makin mendekat. Nah, ngedeketin si arah Mbak R sama si Mbak Ayas ini. Lah Mbak R mah kabur langsung kan. Lah Mbak Ayas yang perutnya udah gede itu, udah 7 bulan. Ya nggak mungkin dia bisa lari. Kan istilah dia lagi hamil waktu itu, hamil gede. Boro-boro dia bisa lari kan, turun dari tempat tidur aja ribet. Dia teriak-teriak waktu itu. Akhirnya supirnya masuk ke dalam terus nyalain saklar utama. Baru deh tuh nggak ada tuh, pocongnya hilang tuh ya.
Udah Bu, katanya si supirnya gini, udahlah Bu kalau kayak gini, katanya ibu pulang aja, katanya ke rumah orang tua ibu, nggak apa-apa gitu kata supirnya. Lah waktu itu aja udah jam 2 pagi, gimana caranya dia istilahnya pulang, sedangkan rumah orang tua dia tuh di Semarang, sekarang dia di Jakarta. Bayangin, ya nggak mungkin kan dari Jakarta ke Semarang dalam waktu yang jam 2 pagi gitu kan, jauh banget berarti kan tuh. Yang Mbak R diem aja. Gimana nih R, katanya. Udahlah, katanya, orang cuma gangguan kayak gitu aja, biasa aja kali ya, kata itu mah. Ntar juga besok pagi nggak ada lagi, kata si Mbak R. Mbak Ayas, udahlah gue tenang aja lah, mungkin emang gangguan biasa gitu kan, katanya Mbak Ayas gitu. Udah diem aja tuh Mbak Ayas. Besok paginya bener nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah Mbak R ini nggak nginep lagi karena kan dia kan yang ngurus bisnisnya Mbak Ayas. Waktu itu dia itu mau ketemu klien gitu, tapi di luar kota deh, daerah Semarang apa kalau nggak salah tuh, Jawa Tengah pokoknya. Dia harus ke daerah Jawa Tengah, sedangkan Mbak Ayas kan di Jakarta, tetap di situ. Kata Mbak Ayas, wah udah gue sendirian nih ntar malam nih, berarti cuma pas supir masih Bibi. Udah, katanya si R gini, udah nanti lu minta tolong deh sama Bibi, tidur bareng sama Bibi aja gitu, Bibi suruh tidur di kamar lu. Oh iya benar juga nih, kata si Ayah, sudah aman deh pokoknya ya. Malam tiba nih kawan-kawan, pas malam tiba, tiba-tiba bel rumah berbunyi nih, ting nong katanya. Lah kata Ayah, siapa yang datang jam 8 malam, udah malam gini, katanya, masa ada tamu sih gitu kan. Sedangkan Mbak Ayas itu keluarganya rata-rata semua di Semarang gitu kan, jauh, mau tamu siapa, keluarga, oh jangan-jangan keluarga suaminya nih ya, Mas A tuh keluarganya, bapaknya, ibunya, apa adiknya gitu kan, pikiran dia. Pas dia intip, oh ternyata Mbak R. Lah katanya Mbak R ke Jawa Tengah. Dia buka pintu, terus Mbak Ayas bilang, lu gak jadi ke Jawa Tengah? Mbak R diem aja. Lah gimana sih lo gitu, gue untung aja belum bilang Bibi kalau gue mau tidur sama Bibi, katanya si Mbak Ayas. Terus Mbak Ayas bilang, udah masuk, ditarik tangannya, ih tangan lu dingin banget, ngomong gitu sama Mbak R. Mbak R diem aja. Udah, terus Mbak Ayas bilang, lu mau mandi? Gue mandi dulu ya Yas, katanya si Mbak R. Oh ya udah sono, lagi perjalanan jauh ya, katanya si Mbak Ayas ngomong gitu kan sama Mbak R. Dia masuk ke kamar tuh Mbak R tuh kan. Mbak Ayas lanjut nonton TV kan. Dia pikir si Bibi lagi nyiapin makanan, nyiapin makan malam gitu di ruang makan Bibi mah. Mbak Ayas mah di ruang tamu nonton TV aja Mbak Ayas. Tiba-tiba handphonenya bunyi. Dia lihat, lah kok Mbak R yang nelpon gitu kan. Dia angkat teleponnya. Katanya Mbak Ayas gini, woi kenapa lo mau mandi pakai nelpon, emang lu nggak bawa anduk, kata Mbak Ayas gitu. Terus Mbak R bilang, lu ngomong apa sih Yas? Dih, ngomong apa? Lu kan lagi di kamar mandi, kata Mbak R. Apa sih lu Yas? Ini gue cuma mau ngasih tahu, lu tuh mau nitip apa? Makanan yang lu pengen di daerah sini, nanti gue beliin, kata Mbak R. Lah, lu jadi ke Jawa Tengah, kata Mbak Ayas. Jadilah, katanya Mbak R gitu. Lah Ayas bingung dong. Sedangkan tadi dia lihat tuh temannya masuk kamar mandi. Loh Mbak Ayas langsung buru-buru masuk kamar. Dia buka pintu kamar mandi, dia lihat kosong. Tapi showernya tuh nyala kawan-kawan. Tetap nyala tuh showernya. Matiin buru-buru showernya. Kabur dia ke si Bibi. Bi ntar malam tidur sama saya, kata si Ayas. Iya, kata Bibi, emang kenapa non? Pokoknya tidur aja sama saya gitu ya. Nggak lanjut dia tuh ngomong sama Mbak R. Nggak lanjut ya. Baru mau ngomong gitu sama Bibi, tiba-tiba dia mules nih kawan. Aduh kok mules banget sih Bi, aduh perut sakit banget, kata dia. Dia duduk tuh di bangku meja makan kan, Bibi kan sambil nyiapin makanan. Tiba-tiba kata Bibi, non ketubannya pecah gitu. Wah dia panik lah semua kawan-kawan, karena waktu itu dia tuh umur kandungannya masih 7 bulan lebih, baru mau 8 gitu kan. Tapi ketuban udah pecah. Wah bingung nih Bibi kan, langsung sama si Bibi tuh manggil si supirnya nih, sebut aja Pak Adang ya. Pak Adang langsung manggil itu bidan yang deket rumahnya dia ada tuh. Bu Bidan udah tua, emang udah berpengalaman. Bu Bidan nolongin karena waktu itu udah malam. Kata Bu Bidan, ya udah katanya bisa kok ngelahirin di rumah. Akhirnya coba melahirkan di rumah gitu kan. Pas mau melahirkan di rumah itu udah akhirnya melahirkan tuh kawan-kawan di rumahnya. Alhamdulillah bayinya sehat,
itu kan ibunya juga sehat. Terus Bu Bidan bilang ke Mbak Ayas, ini katanya rumahnya kok katanya banyak gangguan sih. Terus Mbak Ayas bilang, emang Bu Bidan bisa lihat gitu? Iya Mbak, saya tuh bisa lihat gitu. Oh, tapi nih Mbak ya, maaf ya, ini tuh saya lihat yang datang itu pocong pesugihan gitu katanya si Bu Bidan. Hah? Pocong pesugihan? Iya. Ini Mbak Ayas, maaf ya, apa Mbak Ayas atau suami yang ikut ada pesugihan gitu ya? Apa keluarga apa gimana? Emang kenapa? Ini kayaknya ada yang ini deh, ada yang mau kasih tumbal gitu, tapi tumbalnya itu maaf ya ini Mbak Ayas. Cuman kan Mbak Ayas kan posisi waktu itu lagi hamil ya Mbak. Jadi tuh karena ada bayi ini, jadi dia tuh nggak bisa ngambil Mbak Ayas gitu loh. Nah, sekarang bayinya kan udah keluar. Nih, saya sih ragunya tuh gitu, takutnya Mbak Ayas itu diambil sama ini, pesugihan ini. Waduh, Bu Bidan nakutin saya nih katanya Mbak Ayas. Serius Mbak, katanya ini saya bisa lihat. Ini pocongnya tuh pocong pesugihan, bukan pocong biasa, katanya si Bu Bidan ngomong nih sama Mbak Ayas. Akhirnya Mbak Ayas langsung, duh Bu Bidan terus harus gimana? Sebentar ya Mbak, saya cari-cari dulu. Bu Bidan tuh kayak orang nyari-nyari sesuatu, tahu nggak? Nyari ke kolong kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya Bu Bidan itu sampailah di kolong tempat tidurnya Mbak Ayas. Dia ngeliat. Nah di kolongnya itu dia ngeliat kayak semangkok gitu kawan-kawan. Mangkok yang isinya itu ada namanya Mbak Ayas. Terus ada huruf Arab tapi gundul gitu kawan-kawan. Namanya nama Mbak Ayas gitu. Terus Mbak Ayas bilang, terus ini ada hubungannya nggak sih Bu Bidan sama kematian suami saya gitu? Nah itu dia, kata Bu Bidan, tadinya itu dikirim untuk Mbak Ayas. Tapi Mbak Ayas itu kan kondisinya lagi hamil ya, harusnya yang diambil itu kan Mbak Ayas sendiri sebenarnya harusnya. Cuman karena lagi hamil ada tamengnya anaknya, mental ke suaminya, kena lah tuh suaminya akhirnya yang meninggal yang diambil gitu. Nah sekarang Mbak Ayas kan udah melahirkan, udah pasti nanti selanjutnya akan diambil Mbak Ayas gitu loh. Plot twist nih akhirnya kawan-kawan ya. Loh, wah siapa nih kata Mbak Ayas yang melakukan ini semua? Ketemu tuh kawan-kawan kayak mangkok isinya air, dalamnya kertas ada tulisannya namanya Mbak Ayas plus kayak huruf Arab gundul gitu ketemu. Akhirnya sama Bu Bidan kertasnya itu diambil, dibakar tuh kawan-kawan pakai minyak tanah tuh, dibakarin udah kan, udah dibakar tuh. Pas dibakar itu kawan-kawan kayak ada orang suara nangis tuh nggak? Gitu-gitu suara orang nangis, gimana sih? Kaget kan semuanya, ih rumah tuh kayak ada suara orang nangis. Nah si Mbak Ayas ini akhirnya merasa, ih siapa juga nih yang ngerjain gue. Langsung pikirannya dia tuh ke Mbak B, mantan istrinya Mas A, karena kan dia mikirnya oh Mbak B tuh gak suka nih sama gue gitu kan. Terus Bu Bidan bilang, loh kalau Mbak Ayas mau tahu siapa yang ngerjain Mbak Ayas gitu ya, mau numbalin Mbak Ayas itu ya gampang aja Mbak, itu kan kertasnya udah saya bakar, nanti kalau misalnya itu orangnya juga pasti akan kena balanya, katanya kena karmanya sendiri, katanya si Bu Bidan. Oh gitu ya, ya udahlah kata Mbak Ayas, oke lah. Akhirnya Mbak Ayas kan karena udah lelah banget, besok juga harus ke rumah sakit kata Bu Bidan untuk meriksain dirinya dia sama anaknya. Tidur, besok paginya dia lagi di rumah sakit nih, diantar sama supirnya sama si Bibi juga. Pas lagi di rumah sakit tiba-tiba WA banyak tuh, WhatsApp katanya Mbak Ayas. Dia pikir orang-orang mengucapin selamat gitu ya, udah punya bayi gitu kan, pikiran dia. Ternyata pas dia cek WA itu kawan-kawan, itu bela sungkawa semua atas meninggalnya sahabatnya dia, Mbak R. Nah Mbak Ayas kaget, hah si R meninggal gitu. Waduh, bener ini si R meninggal. Mbak Ayas akhirnya abis dari dokter sama si Bibi tuh ya yang gendong bayinya, mampir ke rumah Mbak R. Nah meninggalnya di Semarang tuh, Jawa Tengah kan. Jadi Mbak R itu mayatnya belum nyampe ke Jakarta. Nah Mbak itu datang ke rumahnya. Dia bener dari tantenya pun diceritain kalau emang katanya dia meninggal di sana. Nggak tahu, nggak sakit nggak apa, tiba-tiba dia meninggal. Katanya si tantenya ini mungkin ada penyakit ya, tantenya nggak tahu, tiba-tiba dia meninggal gitu aja katanya nggak sakit nggak apa, kata tantenya gitu ngomong ke Mbak Ayas. Mbak Ayas
kok gitu ya, gitu aneh nih gitu kan. Udahlah, pada akhirnya bisnisnya Mbak Ayas semuanya itu kan akhirnya Mbak Ayas dong yang ngurus dong, bukannya Mbak R. Kan Mbak R udah meninggal. Setelah meninggalnya Mbak R ini, akhirnya Mbak Ayas yang mengurus langsung bisnisnya dia. Laptopnya, handphonenya, semuanya dikasihin ke Mbak Ayas. Karena kan istilahnya usahanya dia semuanya ada di situ kan. Akhirnya nggak mau Mbak Ayas tuh yang buka itu semua. Nah ternyata nih kawan-kawan, plot twist banget. Di laptopnya itu banyak banget foto-foto Mbak R sama Mas A. Dan chat-chatnya juga ada di WA-nya itu. WA-nya dari Mbak R ke Mas A tuh banyak banget gitu. Jadi ternyata Mbak R ini sama Mas A itu udah berhubungan nih kawan-kawan. Udah pacaran juga di belakang si Mbak Ayas ini, selingkuh gitu loh kawan-kawan jadinya. Nah pas Mbak Ayas tuh hamil, Mas A ini memutuskan hubungannya sama Mbak R. Nah Mbak R ini nggak terima gitu loh, katanya nggak terima kalau sampai Mas A ini mutusin dia cuma gara-gara Mbak Ayas tuh hamil. Makanya dia tuh kan bikin kayak gini, bikin kirim tumbalnya tuh Mbak Ayas. Tapi emang Mbak R ini ternyata memang dia menjalankan sebuah pesugihan gitu untuk bisnis ini. Makanya bisnis ini tuh maju banget, maju pesat banget katanya. Karena dia tuh pakai pesugihan. Nah, karena dia kesel nih sama temennya si Mbak Ayas yang udah menjadi saingannya dia, akhirnya Mbak Ayas ini yang ditumbalin sama dia gitu kawan-kawan. Sepeninggal dari Mbak R ini, bisnisnya Mbak Ayas tuh berantakan. Jadi kacau balau, gak laku, dan udahlah Mbak Ayas akhirnya memutuskan untuk menjual brandnya. Kemudian diganti lagi sama orang yang baru gitu loh. Jadi alhamdulillah, tapi menjual brandnya ini dia ganti dengan hal lain gitu. Jadi bisnisnya dia beda lagi gitu loh kawan-kawan. Begitu ceritanya kawan-kawan, plot twist banget kan, yang disangkain siapa, taunya siapa yang jahat di belakangnya ya kan. Oke, itu aja cerita dari saya kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.